Nah, ini sering banget ya muncul pertanyaan seperti ini. Jadi, kenapa di setiap pemrograman saya di bawah cabang-cabangnya itu kok bisa ada akar yang paling besar, ada akar dominan seperti itu. Sedangkan di pemrograman sahabat-sahabat yang lain itu untuk akarnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada akar yang dominan walaupun itu pecah batang. Nah, oke, langsung akan kita jawab. Saya pastikan teknik ini 100%, 100.000% pasti akan berhasil asalkan sahabat-sahabat mengikuti teknik yang saya berikan. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Amin. Nah, jadi di konten kali ini kita tidak akan membahas apa-apa lagi. Lah, kok bisa nggak membahas apa-apa? Gimana bang? Kok buat konten bang? Oke, nah jadi kita akan tunjukin ya kepada sahabat-sahabat semua sebuah proses yang saya jalani kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu dari pecah batang sebuah bahan bonsai beringin kemeng ya, atau Ficus microcarpa. Jadi sebuah bahan bonsai yang kita program kurang lebih sekitar hampir 2 tahun ini, alhamdulillah dia sudah sold out. Nah, jadi inilah salah satu yang saya katakan dari dulu saya membuat sebuah konten pemrograman sejak dini, pondasi sejak dini. Itu sangat penting. Nah, disinilah pentingnya, apalagi kita sebagai pembudidaya ya sahabat-sahabat semua. Itu pemrograman atau pondasi awal itu sangat penting. Nah, oke, jadi kita akan review terakhir ya. Jadi untuk sebuah bahan bonsai ini sudah sold out, dan kita akan coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsai Deso ya. Salah satu pertanyaannya seperti ini. Salah satu konsep untuk apa ya? Bisa untuk akar dominan itu cepat besarnya, salah satunya akan kita bagikan atau kita kasih tekniknya di sini ya sahabat-sahabat semua. Ini akan kita ulas. Nah, oke, ini langsung kita ulas saja ya. Ntar kelihatan nggak ini ya? Oke, sudah kelihatan ya. Oke, nah di bawah cabang ini dan ini, cabang ini dan ini, kok dia sudah ada akar yang dominan, Mas? Gimana ceritanya? Atau gimana konsep awalnya? Nah, jadi kita akan bagikan kepada sahabat semua, khususnya subscriber Bonsai Deso yang setia menonton channel Bonsai Deso ya. Terima kasih semuanya. Jadi seperti ini sahabat-sahabat semua. Untuk pemrosesan pertama atau ketika kita pecah batang itu sebaiknya itu dia sudah ada percabangannya, walaupun dia kecil atau titik tumbuh ya, misalkan masih kecil seperti ini, diusahakan dia sudah ada titik tumbuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pemecahan batang ya, misalkan batang ini kan dia masih lurus, misalkan masih lurus ya, kita cangkok, kita kan pecah batangnya ya kan. Nah, untuk mendapatkan dia akar yang bisa dominan seperti ini di sebuah bahan bonsai ficus ya, salah satu tekniknya bisa ditempel bisa. Yang kedua, ketika pemecahan ya, sahabat-sahabat memecahnya itu berarti di atas mata tunas, di bawah mata tunas, maaf ya, di bawah mata tunas ini itu harus ada pemecahannya, dia lebih besar ya sahabat-sahabat semua. Nah, jadi konsepnya dia ketika ada cabang besar itu berarti akarnya dia agak untuk pemecahannya itu harus lebih besar. Nah, ini kan untuk pondasi yang sudah jadi ya sahabat-sahabat semua. Ini pondasi yang sudah jadi, tinggal nerusin aja, udah cakep banget. Nah, ini kita perbandingin dulu nih. Kita perbandingin dulu untuk tingginya ya. Untuk tingginya kita kasih dengan perbandingan dengan gelas. Nah, ini sahabat-sahabat semua, perbandingan dengan gelas, sahabat-sahabat bisa lihat tuh. Ini kalau untuk tingginya ini kurang lebih sekitar 10 cm baruan, belum ada malahan. 10 cm belum ada nih. Dengan besar segini. Nah, ini kita coba lihatin ya. Nah, ini
dengan besar segini ini belum ada 10 cm. Nah, bisa sahabat-sahabat bayangkan ya segimana bogelnya sebuah bahan bonsai ini. Cuman sebuah bahan bonsai ini sudah dipinang oleh sahabat kita di daerah Jawa Timur. Ini besok akan kita kirimkan ya. Pokoknya setelah video ini diupload pasti sudah dikirim untuk sebuah bahan bonsainya. Nah, ini kita langsung kasih contoh yang belum jadi. Kalau yang jadi seperti ini mungkin sahabat-sahabat masih bingung ya untuk nangkepnya atau penjelasannya mungkin kurang detail ya. Nah, ini kita langsung ke contohnya. Nah, oke, misalkan sahabat-sahabat pengen coba nyari sebuah bahan bonsai untuk demek ya, mame, small, medium, insya Allah saya bisa bantu ya sahabat-sahabat semua. Oke, nah ini langsung kita ke ke contohnya ya sahabat-sahabat semua. Nah ini, oke, jadi sahabat-sahabat setelah melihat seperti ini kan kelihatan jelek ya sahabat-sahabat semua. Ini kan kelihatan jelek, cuman sudah terbentuk untuk pondasinya. Saya katakan sudah terbentuk pondasinya, kenapa? Nah ini di bawah di atas terusan ini dia sudah ada akar yang dominan, ya kan? Ini juga nih di bawah cabang pertama ini dia sudah ada akar dominan. Nah, gimana caranya untuk memproses seperti itu? Jadi ketika pemecahan, ini kita agak sedikit jauh ya. Jadi ketika kita pemecahan, ini kita harus bener-bener jeli ya, harus bener-bener kita sesuaikan untuk si pohonnya sahabat-sahabat semua. Jadi ini atas, ini agak sedikit bawah. Nah, di bawah ini harus pemecahannya dia harus lebih besar ya. Nah, jadi sahabat-sahabat harus paham di sini. Di sini juga ini ada cabang besar, terusan besar. Di sini juga ada akar yang besar ya sahabat-sahabat semua. Nah, kalau untuk yang depannya gimana Mas? Nah, kalau untuk depannya ini tinggal menyesuaikan aja sahabat-sahabat semua. Nanti enaknya gimana? Ini untuk dia akar yang ini sahabat-sahabat bisa lihat. Ini sudah melalui tahap untuk pemecahan lagi. Jadi akar dan anak akar ya. Ini akar dan anak akar. Dan untuk terusannya sahabat-sahabat bisa lihat. Untuk atasnya ini masih saya los, tidak saya kurangi sama sekali. Fungsinya ada fungsinya semua. Fungsinya ini kan dia pemecahannya belum maksimal, ini juga belum maksimal nih. Nah, ini salah satu caranya yang perlu dan sangat-sangat penting untuk sahabat-sahabat perhatikan di sini. Karena kenapa? Kebiasaan dulu saya waktu pemecahan sebuah bahan bonsai ficus atau beringin kimeng ini bawahnya belum menutup semua seperti yang di awal tadi ya. Itu malah sudah saya potongi semua untuk atasnya ya, bakal pondasinya ini bakal hancur. Saya pastikan pasti hancur dan untuk menutupnya juga semakin lama dia. Jadi yang sahabat-sahabat perlu perhatikan di situ ya. Ketika ini saya ulangi lagi nih, ketika pemecahan ketika kita melakukan pemecahan batang atau pecah batang, ketika dia sudah ada cabang ya minimal dia seginilah. Ketika ada cabang segini berarti di bawah cabang itu harus pemecahannya kita harus lebih besar ya sahabat-sahabat semua, harus lebih besar. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Semoga bermanfaat ini. Nah, oke, jadi cukup sekian dari saya ya. Salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahannya masih jelek, cuman 6 bulan lagi udah, waduh, investasinya udah gede banget nih.